Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Minggu kemarin kita sudah bahas simulasi motor DC 2 arah dan simulasi motor DC plus LCD dan programnya. Dua-duanya menggunakan program ya. Skemanya seperti ini. Tetapi ada bagian yang belum saya jelaskan dengan agak gamblang, sehingga masih ada pertanyaan ini. Ialah ini bagian apa ini namanya? Bagian motor driver. Nah, ini yang saya garis ini skema dari motor driver ya. Kemarin tidak full menjelaskannya ya, sehingga pantas kalau Anda masih belum begitu paham bagaimana cara kerjanya seperti apa, hanya tahu rangkaiannya saja, cara kerjanya belum jelas ya. Baik, kita langsung menuju gambar ini, cara kerja driver H-bridge motor DC. Saya punya dua gambar ya, gambar 1, gambar 2. Sesungguhnya dua gambar ini identik ya, sama, persis sama, tidak ada bedanya dalam hal prinsip kerjanya. Yang satu menggunakan saklar, full saklar, SW1, switch 1, mode 2, 3, 4. Di gambar 2 kita menggunakan transistor ya. Kemudian di bagian kiri juga menggunakan transistor. Sebelum kita lanjutkan, coba amati gambar 1 ya. Nah, ini saya perbesar. Di gambar 1 ini hanya ada dua komponen utama. Satu saklar, jumlahnya ada 4 ini ya. Namanya hybrid ya, harus ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian komponen kedua motor DC. Motor DC 12 volt ya. Bagaimana cara kerjanya? Rangkaian di gambar 1 ini mari kita simulasikan agar kalian bisa gampang memahami ya. Sekarang kita buka dulu ke saklar 3, semuanya dalam posisi open, semua terbuka ya. 1, 2, 3, 4 terbuka semua. Baik, kita mulai play. Kita coba. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, saya coba dulu kita tutup saklar 3, saya tutup saklar 2, motor berputar. Saya buka lagi saklar 3, dia pelan-pelan berhenti, motor berputar ke kiri tadi ya. Kemudian untuk SW1 saya tutup, kemudian SW4 saya tutup juga, dia akan berbalik arah ke kanan ya. Kita buka. Prinsip kerjanya seperti apa? Bisa putar ke kanan, bisa putar ke kiri. Baik, ilustrasinya gini. Ketika SW1 ditutup, tegangan positif, ini kita menggunakan tegangan 12 volt ya. Ketika SW1 ditutup, tegangan positif 12 volt masuk ke K2, ini positif ya, positif. Kemudian di kaki K1 harus ada tegangan minus supaya bisa berputar. Maka SW4 kita tutup, nah dia berputar ke kanan. Kita buka ya. Nah, kok bisa berputar ke kanan? Begini,
ketika SW1 ditutup, tegangan positif masuk di K2, sedangkan tegangan minus masuk di K1, maka terjadilah medan magnet di stator yang cenderung medan magnet itu ke arah kanan. Akibatnya rotor yang ada di dalam motor M1 berputar ke kanan. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau di K2 dikasih tegangan plus, di K1 tegangan minus, maka stator di motor 1 ini terjadi medan magnet, di mana medan magnetnya cenderung ke arah kanan, sehingga rotor berputar ke kanan. Begitu sebaliknya, misalnya kita buka. Sekarang kita beralih ke SW3. SW3 kita tutup, kemudian SW2 kita tutup. Artinya tegangan di SW3 masuk ke K1, tegangan plus di K1 sudah ada. Ini kebalikan ya, gak apa-apa wis, nggak usah dirubah tandanya. Kemudian tegangan minus berada di K2, maka terjadilah medan magnet yang cenderung ke arah kiri, gitu ya, sehingga rotornya berputar ke kiri. Nah, bagi Anda yang belum sepenuhnya paham tentang motor, silakan dipelajari, buka web, buka referensi yang lain tentang motor ya. Saya sudah jelaskan di sana ya. Baik, oke, kita tutup ya. Oke, kita buka, dia sementara akan berhenti. Nah, apa bedanya dengan gambar nomor 2? Gambar 2 ini ya, bedanya posisi saklar 1 digantikan oleh Q1 transistor ini, saklar 3 digantikan oleh Q3 transistor, SW2 saklar 2 digantikan oleh Q2, dan SW4 digantikan oleh transistor Q4. Nah, sama prinsipnya sama. Maka transistor 1, 2, 3, dan 4 merupakan transistor yang berfungsi sebagai switch atau saklar, men-switch tegangan DC yang diberikan di tingkat input R1 masuk ke Q1, sedangkan di Q4 tegangan minus, sehingga motor berputar ke kanan. Begitu sebaliknya, kalau di Q2 tegangan plus diberikan kepada R2, sedangkan R3 nya diberikan input tegangan minus, maka dia akan berputar ke kiri. Sama, prinsip kerjanya sama seperti gambar 1 tadi ya. Nah, di sini ada R1 di depan transistor, R2 di depan transistor, R3 di depan transistor, R4 juga di depan. Ini hanyalah merupakan pembatas arus agar tidak melebihi arus yang diizinkan oleh transistor Q1. Kemudian ada pasang dioda sini. Kita menggunakan 1N4002 4002, ada 4 jumlahnya. Ini bertugas untuk menjaga polaritas DC sehingga aman, dijamin aman, tidak akan pernah terbalik gitu. Ini pemasangan D1 sampai dengan D4 ini tugasnya adalah menjaga, menjamin polaritas DC-nya aman gitu ya. Misalnya kita lupa atau lalai, seharusnya tegangan plus yang kita berikan di sini
kebalik tegangan minus tidak ada masalah, karena ada security-nya di sini ya. Kalau saya anggap security, ini merupakan security menjamin polaritas DC sehingga tidak akan pernah terbalik, aman gitu ya. Oke, sampai di sini udah jelas ya. Prinsip kerja saya tuliskan di bawah ini. Bila K1 bertegangan positif, nah ini misalnya K1 bertegangan positif, oke, kita ganti positif ya, agar tidak bingung kita ganti positif. Kemudian yang ini kita ganti negatif. Bila K1 bertegangan positif dan K2 ini negatif, maka medan magnet cenderung ke arah kiri, maka motor akan berputar ke kiri. Kebalikannya, bila K1 bertegangan positif, K2 negatif, maka medan magnet cenderung ke arah kanan, sehingga rotor yang di dalam motor M1 akan berputar ke kanan. Ya itu aja, gampang kok ya, gampang dipahami. Oke, ada pertanyaan enggak? Ya, kalau nggak ada, silakan dipelajari tentang motor ya, dibuka referensi dari manapun lah yang Anda bisa. Kemudian prinsip kerja motor seperti apa, kita hubungkan dengan prinsip kerja dari driver motor ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.